Shalom, Amsal pasal 13 ayat yang ke-22a berkata demikian. Orang baik meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Sis the Days hari ini bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan warisan untuk anak cucu kita semuanya. Waktu kita bicara warisan, seringkali orientasi kita berpikir tentang harta, kekayaan, materi. Tapi kita lupa ada substansi yang jauh lebih penting dari warisan-warisan jasmani. Kita akan belajar bersama-sama dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-22a. Yang pertama, pastikan warisan jasmani kita berkorelasi dengan warisan rohani. Ada banyak orang tua bekerja begitu sedemikian rupa dan mengumpulkan warisan-warisan yang berkaitan dengan materi, jasmani, harta, kekayaan, tapi dia sendiri lupa untuk mempersiapkan warisan rohani buat anaknya. Dia lupa mencari Tuhan, lupa beribadah, lupa saat teduh, lupa melayani Tuhan, lupa memanfaatkan berkat-berkatnya untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan. Satu saat dia memberikan warisan kepada anaknya dan ternyata anaknya tidak mau orang tuanya bersama-sama dengan dia. Mereka menolak orang tuanya bersama-sama dengan dia dan kemudian menempatkan orang tuanya di masa tuanya di sebuah panti asuhan. Jahat bukan? Mengapa ini bisa terjadi? Karena orang tua hanya memberikan warisan jasmani, tapi tidak pernah memberikan warisan rohani yang membentuk sifat dan karakter moral yang baik. Jangan sampai kita mengalami hal itu. Yang kedua, pastikan warisan kita itu berhubungan dengan cap yang bagus buat kehidupan anak-anak kita ke depan. Warisan itu bukan hanya bicara tentang benda materi, tapi tentang kehidupan kita yang kita jalani ini. Ada banyak anak-anak yang kemudian menjadi buruk, menjadi menderita karena cap yang telah ditaruhkan orang tua dalam kehidupan anak. Tidak sedikit ada orang yang berkata, bukankah itu anak orang tukang pemabuk? Bukankah itu anak tukang gosip? Bukankah itu adalah anak tukang pencuri? Bukankah itu anak penghutang yang gemplang? Bukankah itu anak dari seorang yang kawin cerai? Anak menjadi buruk karena warisan kehidupan orang tua. Mari kita ubah supaya orang lain akan menyebut, bukankah anak itu adalah anak dari orang yang murah hati, anak yang baik, orang tua yang baik, orang tua yang suka berderma, orang tua yang suka bersedekah, orang tua yang mencari Tuhan, orang tua yang rendah hati. Mari kita capkan masa depan anak kita dengan warisan kehidupan kita yang baik dan bukan warisan kita yang jahat dan buruk. Biarlah anak kita tidak membawa beban warisan masa lalu, tingkah laku perilaku kita yang buruk, tapi mereka diberkati oleh warisan kehidupan kita yang baik. Dan yang terakhir, pastikan warisan kita menginspirasi anak cucu kita semuanya menjadi jauh lebih baik. Saya pergi ke sebuah kuburan dan menemukan sebuah kata-kata di sana, orang baik yang telah membangun banyak gereja. Tulisan biografi ini ternyata telah memotivasi orang. Mereka mengalokasikan kekayaan mereka untuk membangun banyak gereja, sehingga orang-orang Kristen bisa beribadah dan banyak yang bertobat. Pastikan bahwa kehidupan warisan kita itu menginspirasi anak kita menjadi lebih baik dan lebih betul-betul berkemajuan. Jangan sampai kita kemudian mendapatkan anak-anak kita ternyata meneruskan terinspirasi sesuatu yang buruk. Seorang pemabuk menginspirasi anaknya menjadi pemabuk. Seorang yang kawin cerai menginspirasi anaknya untuk berselingkuh. Seorang penggosip menginspirasi anaknya untuk menjadi pemfitnah dan penggosip. Tapi seseorang anak yang mencari Tuhan, seorang tua yang mencari Tuhan, orang tua yang melayani Tuhan, orang tua yang beribadah, orang tua yang murah hati untuk membangun proyek-proyek Tuhan, orang tua yang memiliki saat teduh, dia akan menginspirasi keturunannya, anak dan cucunya menjadi baik dan unggul luar biasa. Mari kita memikirkan pengayaan warisan kita yang terbaik buat anak cucu kita. Tuhan memberkati.